Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat pendengar-pendengar yang ada di manapun yang berada, terutama di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Karena saya berasal dari sana, kemudian ada Pak Firdaus, ini juga orang Sambas, Bung. Namun mengajar di Pontianak, dan ini sahabat dan saudara saya jauh sekali dari Sulawesi Tenggara. Beliau adalah dosen ilmu politik di walaupun beliau orang Sulawesi Tenggara tetapi mengajarnya di Sulawesi Tengah. Nah, ini hebatnya bahwa Indonesia tidak terbatas dengan sekat-sekat ruang dan waktu. Dan pada hari ini sebelum saya mulai, saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini dulu. Yang pertama adalah beliau adalah La Husin Zuada SIP MIP, merupakan lulusan Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Beliau adalah sahabat dan saudara saya, sama-sama lulus tahun 2013. Beliau salah satu tesisnya kalau tidak salah itu adalah tentang strong lokal ya Bung ya. Ya, Ya, eh, tentang strong lokal. kaitan Bagaimana dengan politik lokal lah ya. ya dengan politik lokal, bagaimana kekuatan politik lokal itu dibangun oleh orang-orang kuat ya boleh dikatakan di daerah. Dan beliau Betul. juga rajin menulis di media lokal di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, dan rajin menulis juga di jurnal-jurnal nasional. Dan tulisan beliau cukup bagus untuk mengulas tentang politik lokal yang ada di Indonesia. Nah, begitu perkenalan singkat sahabat saya La Husin Zuada. Dan yang kedua adalah ini juga sahabat saya, dan beliau juga junior boleh dikatakan, usianya di bawah saya, namun karena ini zaman milenial, kita lahir sama-sama di tahun 80-an, kita panggil sahabat saja, yaitu Pak Firdaus. Ya. Beliau adalah dosen ilmu politik di Universitas Tanjung Pura Pontianak, mengajar di beberapa kampus, salah satunya di Politeknik, dan di mana lagi Bang Daus ya? Di Putih UT, Cawang. Universitas Terbuka di Kalimantan Barat. Nah, beliau lulus S2 di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, dengan meraih beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Jadi saya kira sahabat saya berdua ini adalah orang yang kompeten dan punya kapasitas untuk bicara tentang tema kita pada hari ini, yaitu tentang pilkada di masa pandemi, siapa yang diuntungkan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya nih pilkada tahun 2020 adalah sudah diundur, yang awalnya pelaksanaannya tanggal 9 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Semoga tidak berubah lagi, dan ada yang berharap juga itu diundur, berharap dengan arti kata mengambil keuntungan dari situ, atau karena melihat ancaman kesehatan bagi masyarakat, terutama pemilih yang nanti akan hadir di TPS-TPS. Nah, pengantar singkat ini akan mengurai dengan berbagai pertanyaan, terutama kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bung Hussein. Ya. Nah, Ya. sebenarnya apa urgensitas atau seberapa penting sebenarnya pemerintah ini melaksanakan pilkada di masa pandemi? Padahal Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden memberikan peluang untuk pilkada dilaksanakan di masa yang aman, dalam hal ini adalah aman dari ancaman kesehatan. Perpu itu membolehkan pada tahun berikutnya 2021 bulan Maret, atau bahkan September tahun 2021, Maret 2021 atau September 2021. Tetapi kalau saya melihat ini terkesan pemerintah dalam tanda kutip memaksakan pilkada dilakukan pada Desember 2020. Bagaimana menurut Bung Husin? Ya, baik. Terima kasih sahabat saya, eh, Mas Bambang ya. Biasa kita sebut singkat namanya Bang Baher ya. Terima kasih. Ini sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya sedikit juga menyampaikan terima kasih saya, apresiasi saya
sudah menginisiasi dan mengundang saya untuk ngobrol santai tentang pilkada di masa pandemi ini. Saya dengan Mas Bambang, Bung Baher ini bisa dibilang seperti saudara karena memang mengawali uh, apa ya, kami sama-sama di Universitas Indonesia dan kebetulan juga tempatnya juga berdekatan dan kadang juga kami saling mengunjungi dan bahkan bisa saling menginap di tempat masing-masing ya. Jadi memang saya memahami dan mengetahui betul bagaimana kapasitas teman saya Bung Baher untuk mengangkat isu ini, ya, terutama berkaitan dengan pilkada. Menjawab pertanyaan dari Bung Baher tadi, apakah pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi ini, apakah itu betul-betul urgent, ya? Tentu ini tergantung dari perspektif siapa yang melihatnya, ya. Tentu kalau dari perspektif politisi, ya terutama petahana, ini saya pikir ini akan sangat urgen bagi dia untuk bisa memanfaatkan pilkada ini untuk sekaligus mempersonalisasikan dirinya, ya, bahwa dia adalah orang yang sangat perhatian terhadap masyarakat, ya, sehingga bantuan-bantuan sosial ataupun bentuk-bentuk aksi sosial lainnya dia bisa tunjukkan di masa pandemi ini. Jadi tergantung siapa yang melihatnya. Tapi kalau kita melihat misalnya alasan-alasan dari Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, maka setidaknya ada dua alasan yang menurut mereka itu kenapa pilkada 2020 ini itu sangat urgent. Pertama, argumen yang mereka sampaikan bahwa pilkada itu akan menjamin legitimasi politik pemimpin yang terpilih. Jadi asumsinya adalah bahwa kepala daerah yang keluar dari hasil atau lahir dari proses pemilu itu memiliki legitimasi yang kuat, ya, memiliki kepemimpinan yang kuat dan memiliki dukungan yang kuat untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Ini menurut mereka agak berbeda kalau misalnya daerah itu dipimpin oleh pelaksana tugas atau PJ, ya. Bagi saya ini alasan yang terlalu agak sedikit memaksakan juga kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita bicara bahwa kepala daerah yang PLT itu atau yang PJ itu tidak punya legitimasi yang kuat, ya, di pilkada-pilkada sebelumnya itu sudah pernah ada PLT, bahkan waktunya ada yang sampai 2 tahun. Ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah kalaupun misalnya PLT dipasang, ya, apalagi misalnya kan waktunya antara pilkada 2020 dan 2022 itu kan hanya selang 2 tahun, ya. Dan kalaupun misalnya harus dipasang PLT kan paling sekitar 2 tahun. Ya. Jadi saya pikir ini agak terlalu dipaksakan kalau misalnya alasannya itu, ya, bahwa legitimasi PLT itu ya di pilkada-pilkada sebelumnya itu sudah pernah kita lakukan. 2015, ya, saya masih ingat di daerah saya itu ada di salah satu daerah otonom baru itu 2015
2015 2014 menjadi daerah otonom baru, lalu kemudian di situ ada PJ ya. Lalu kemudian ada mengikuti Pilkada 2017. Jadi hampir 3 tahun ada PJ di situ. Dan itu tidak jadi soal ya. Tidak jadi soal, pembangunan juga tetap jalan ya. Bahkan bisa dibilang dengan adanya PJ itu juga sedikit menertibkan kondisi atau dinamika yang saling kadang juga kalau bupatinya itu dari hasil pemilih itu kadang mulai ada gejolak-gejolak ya, ada mutasi atau apa gitu ya. Tapi dengan adanya PJ, apalagi misalnya itu PJ ini juga kan pegawai negeri, itu juga lebih gampang dikontrol. Jadi saya pikir alasan itu agak terlalu dipaksakan kalau misalnya dari sisi itu urgensinya. Kemudian yang alasan yang kedua, dari saya mengikuti betul pernyataan-pernyataan penyelenggara pemilu khususnya KPU itu mengatakan bahwa dari aspek kesehatan memang pandemi ini belum ada belum diprediksi kapan akan berakhir ya, belum bisa diprediksi, dan bahkan ada kemungkinan terjadi gelombang kedua, dan gelombang kedua ini diprediksi jumlahnya lebih besar, sehingga KPU merasa bahwa mereka berkejaran ini dengan gelombang kedua ini, jangan sampai terjadi gelombang kedua dan tidak bisa sama sekali dilakukan pemilu karena jumlahnya semakin besar. Tapi bagi saya ini terlalu beresiko ya, karena aspek keselamatan warga maupun penyelenggara ini sangat sangat krusial ya. Jadi saya pikir alasan legitimasi dan alasan kesehatan ini saya pikir agak kurang tepat, atau saya bisa mengatakan Pilkada 2020 itu tidak begitu urgent ya, karena di sana ada ancaman keselamatan ya terhadap warga negara. Kemudian juga tadi saya sampaikan di awal bahwa ada potensi Pilkada ini menguntungkan hanya satu pihak ya, terutama petahana ya. Sehingga pilkadanya ya menurut saya prinsipnya kalau misalnya menguntungkan salah satu pihak itu menjadi tidak equal, tidak adil. Padahal kan prinsip pemilu itu kan salah satunya equality ya. Dan ini saya pikir itu akan mengganggu asas-asas pemilu kita. Kemudian yang lainnya juga saya pikir ini masih prediksi menurut saya, tapi ada kemungkinan potensi sengketa pemilu di pengadilan ya, di era pandemi ini itu sangat mungkin meningkat ya, terutama berkaitan dengan teknis-teknis, misalnya sekarang soal ada calon independen itu yang harus dilakukan verifikasi di lapangan. Ini kan hal yang agak susah ketika ada situasi pandemi seperti ini. Jadi mungkin nggak misalnya pencocokan itu melalui sistem online. Ya. Kalaupun misalnya tidak melalui sistem online, berarti harus tatap muka langsung gitu ya. Nah, tatap muka langsung pun harus pakai peralatan kesehatan. Saya khawatirnya nanti ada salah satu paslon yang merasa mungkin dirugikan dengan mekanisme seperti itu, sehingga dia akan melakukan semacam gugatan apakah ke MK ataupun ke lembaga-lembaga penegak hukum peradilan lainnya. Saya pikir itu yang sikap atau pernyataan dari saya tentang apakah urgent atau tidak. Bagi saya itu tidak urgent sebenarnya. Ya. Oke, terima kasih. Bung Husin, ada dua alasan tadi yang kita lihat. Sebelum saya ke Bung Daus,
Tadi Bung Hussein mengatakan bahwa petahana, berarti siapa yang diuntungkan? Menurut Bung Hussein tadi adalah petahana paling diuntungkan pilkada di masa pandemi. Nah, rilis dari Kemendagri kemarin mengatakan bahwa bisa saja masa pandemi ini petahana tidak diuntungkan karena bisa saja lawan politik, dalam hal ini rival calon kepala daerah yang ingin maju lagi, itu memanfaatkan isu-isu tentang bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, kemudian tidak tanggapnya menghadapi atau memberikan jaminan keselamatan kepada warga, itu menjadi peluang calon lain untuk mengambil keuntungan daripada petahana. Nah, bagaimana Bung melihat ini? Apakah petahana yang paling diuntungkan atau bahkan rival politiknya yang diuntungkan, Bung? Jadi masih Bang saya ini atau masih ke Ya, Pak Firdaus? Bung Husin, sebelum kita ke Oh iya, siap. Bung Firdaus. Iya, saya pikir memang eh, masa pandemi ini kan bisa saja lawan itu juga memanfaatkan. Makanya eh, bansos itu kan tidak hanya bersumber dari dana negara kan sebenarnya, tapi juga bisa bentuk bansos yang disediakan oleh organisasi-organisasi non negara, swasta, apa misalnya pengusaha, kemudian juga mungkin lawan-lawan politiknya. Cuman yang menurut saya tetap tidak akan equal karena petahana ini kan juga menjadi ketua gugus tugas, ya, ketua gugus tugas di mana di situ mengontrol atau mengepalai bagaimana proses pencegahan maupun pendistribusian bantuan. Dari sini kemudian petahana itu punya keunggulan dibanding yang non petahana. Misalnya kalau misalnya petahana akan menggunakan otoritasnya atau kewenangannya sebagai gugus tugas untuk membatasi orang-orang lain, ya, misalnya yang dianggap sebagai lawan politiknya, untuk masuk ke satu daerah dengan alasan karena di situ ada zona merah misalnya, atau ada peristiwa yang harus diwaspadai, ya. Nah, itu dari sisi keunggulan petahana. Kemudian juga dalam hal bantuan-bantuan sosial, ya. Bantuan-bantuan sosial itu di daerah-daerah itu sudah sangat kelihatan ketika pembagian bansos itu kalau tidak dihadiri oleh kepala daerah itu belum dibagi gitu ya. Nah, ini itu keunggulan dari si petahana. Bagaimana dengan yang lawan? Yang lawan memang bisa mengcounter, ya, misalnya dengan mengkritisi soal bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran. Tapi ini kan juga jumlahnya relatif tidak besar, ya. Dan saya pikir dia tidak punya perangkat birokrasi yang sampai level bawah, ya, yang bisa menggerakkan, ya. Ini saya menganggapnya ini sama dengan situasi kalau misalnya dilaksanakan misalnya, ya, sama dengan situasi Golkar di zaman Orde Baru, ya. Golkar di zaman Orde Baru itu bisa sampai tembus RT gitu, ya, karena dia punya perangkat birokrasi, ya. Nah, sementara yang partai lain, ya, itu tidak, atau lawan itu tidak bisa tembus karena dia sudah dibatasi jangkauannya hanya sampai misalnya di tingkat kecamatan atau di lingkup yang lebih sempit. Nah, ini yang saya pikir keunggulan yang dimiliki oleh petahana. Jadi petahana yang tetap diunggulkan, Bung, ya, di masa pandemi ini. Ya. Oke, terima kasih. Kita ke Bung Firdaus. Nah, Bung Firdaus tadi Bung Husin mengatakan bahwa petahana yang diuntungkan dalam pilkada di masa pandemi ini salah satunya
dengan banyaknya bantuan sosial yang mengalir ke masyarakat yang dibagikan langsung oleh kepetahana. Nah, bagaimana Bung Daus melihat bahwa apa atau adakah indikasi bahwa petahana ini memanfaatkan bansos untuk pansos? Pansos itu panjat sosial atau pencitraan, terutama Bung Firdaus melihat di Kalimantan Barat. Silakan Bung Firdaus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada host yang saya hormati, yaitu Bang Her. Ya. Semoga tetap maju jaya. Ya. Saya dengar dari kepala daerah, saya tetap mendoakan. Ya. Amin, amin, makasih. Dari Bupati Kabupaten Sambas. Ada juga saudara saya, La Husin Zonda. Ya, saya doakan sehat walafiat. Semoga apa yang ia citakan ya terwujud karena Allah SWT. Ya, saya akan mendukung pernyataan dari Bung La Husin Zonda. Ya, saudara saya. Apa yang diutarakan beliau itu merupakan kajian empiris saya ketika saya melihat situasi politik yaitu di nasional maupun domestik, yaitu di lokal. Substansialnya yaitu masalah pilkada di masa pandemi, apakah efektif atau tidak. Kalau konteks pertanyaan tadi adalah indikasi memanfaatkan atau pencitraan di masa pandemi ini, kalau secara umum ya. Saya baca juga tadi malam ada beberapa artikel dan juga ada beberapa kajian empiris di lapangan bahwasanya sudah tentu sebetulnya ada, kalau menggunakan analisis SWOT ya, itu ada peluang pertahanan itu bisa memanfaatkan peluangnya meraih suara masyarakat dengan sebaik-baiknya ketika seandainya di masa pandemi ini berlangsung pemilu kada, itu bisa sebagai dia pencitraan secara psikologis dan sosiologis. Jadi siapa yang lebih loyal ketika di masyarakat? Contoh, pertahanan sekarang dia lebih tidak mengutamakan, malahan lebih meminimalisir protokol kesehatan, malah mereka sendiri yang mengantarkan bantuan seperti beras, seperti minyak makan, seperti gula dan sebagainya. Yang saya kajian empirisnya. Jadi dia tidak mau malah melanggar aturan protokol kesehatan. Sebetulnya pada masa kini, masa pandemi ini, malah pemerintah itu sebagai manajemennya vertikal, sedangkan yang bergerak itu adalah horizontal. Kalau dalam pemerintah itu yang bergerak itu adalah bawahannya, middle, top manager, middle-nya yang banyak bergerak. Malah sekarang pemerintah ingin jadi middle, itu sudah menyalahi aturan politik pada masa sekarang dan juga menyalahi aturan birokrasi. Sekarang pemerintah ini kewalahan juga seandainya suaranya berkurang dari masa pandemi ini, karena di situ juga yang dikemukakan oleh di salah satu artikel yaitu Koran Sindo yang saya baca pada edisi sekarang, bahwasanya di masa pandemi ini adalah adanya was-was pemerintah ketika suaranya berkurang seperti itu. Jadi untuk indikasi ya. Jadi kalau tadi Bung Firdaus mengatakan bahwa pemerintah was-was suaranya berkurang, masyarakat juga was-was itu beras dan lauknya berkurang kan ya Bang Daus ya? Ya jelas. Karena pada masa sekarang ini adalah kebutuhan pokok yang paling diutamakan masyarakat. Jadi masyarakat melihat secara nyata, real, secara tidak lagi secara simpati, tapi empatinya pemerintah terhadap masyarakat. Seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi teoritis lagi gitu. Jadi kalau di Kalimantan Barat kajian empirisnya begitu ya, Bung Firdaus ya? Kajian empirisnya begitu. Saya melihat masyarakat itu sudah bisa menilai dan mengamati secara langsung itu. Nah kalau di Sulawesi Tenggara bagaimana Bung melihatnya? Apakah sama seperti yang diceritakan oleh Bung Firdaus tadi? Iya, tidak jauh berbeda sebenarnya. Petahana ini kan memang luar biasa ya, dengan misalnya saya membaca salah satu pernyataan dari petahana kemarin ketika
tadi dikutip oleh media, dia menyebut bahwa dia tidak mau urus pilkada. Ya, kebetulan ini mau maju ini 2020 ini, dia tidak mau urus pilkada, dia mau urus COVID-19. Ini kan sebenarnya sudah kelihatan bahwa dia memang mau menggunakan COVID-19 ini sebagai alat untuk mencitrakan dirinya, ya. Dan itu terjadi di Sulawesi Tenggara maupun di Sulawesi Tengah. Mungkin juga perlu menjadi perhatian kita semua, kenapa kemudian saya bilang petahana ini diuntungkan. Mungkin ada ininya juga, ada logika-logika statistiknya juga, karena dari 270 daerah ya yang mau pilkada, jadi 200 termasuk provinsi ini, itu petahana itu ada 230. Ya. Jadi kira-kira sekitar 80% yang ikut pilkada itu adalah petahana. Ya. Jadi ini mungkin yang juga kenapa ini pilkada di masa pandemi ini agak sedikit dipaksakan, karena memang petahana sangat mungkin untuk diuntungkan dari sini. Kemudian juga tadi soal distribusi bantuan sosial. Ya. Jangankan dalam suasana normal, ya, dalam suasana yang jangan dalam suasana yang tidak normal seperti sekarang. Ya. Dalam suasana normal saja itu bantuan-bantuan sosial itu dipersonalisasi oleh petahana. Ya. Di sini itu beras yang punya merek-merek ternama seperti Rojo Lele itu sudah berganti gambar. Jadi gambarnya sudah berganti menjadi ya foto si kepala daerah. Mudah-mudahan beras kepalanya itu tidak berganti menjadi beras kepala daerah gitu ya. Tapi itu menjadi hal yang temuan-temuan lapangan kami ya. Misalnya ada bantuan beras ya dari dinas sosial ya, mungkin dikemas dalam bentuk bulog ya, didistribusikan ke kabupaten kota ya. Itu si bupatinya di sana itu sudah siapin karung yang mereknya itu bukan lagi Rojo Lele atau bulog gitu ya, tapi dia ganti dengan fotonya gitu ya. Iya, jadi beras kepala jadi beras kepala daerah gitu kan. Nah ini kan hal yang sangat terang benderang dipraktekkan oleh para